Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang petugas pemadam kebakaran yang diteraki gaji buta saat sedang bertugas. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Asap hitam pekat membumbung dari sebuah bangunan di Jalan Raya Evakuasi, Kota Cirebon, Senin, 18 Agustus 2025. Kepanikan warga pun tak terhindarkan. Sebagian warga berusaha memadamkan api secara manual, sebelum 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP, Kota Cirebon tiba di lokasi. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi, dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman, menjelaskan satu armada tambahan dari Kabupaten Cirebon juga diturunkan karena api cepat membesar. Sekitar 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa. Berarti kerja udah bagus ya. Karena kerja damkar atau pemadam kebakaran itu adalah meminimalisir kerusakan dan menyelamatkan korban jiwa yang terdampak dari kebakaran tersebut. Jadi itu tugas utama damkar ya. Dia tidak mencegah kebakaran, tapi meminimalisir kerusakan yang sudah ada. Jadi api udah ada nih. Mereka tuh akan berusaha untuk memadamkan api tersebut. Dan jika ada korban jiwa di sana, misalnya kayak ada korbannya nih, itu segera diselamatkan, segera dijauhkan dari sumber apinya. Jadi itu tugas utama dari damkar, bukan untuk mencegah kebakaran untuk terjadi ya. Jadi kebakaran udah ada dulu, baru nanti dipadamkan sama damkarnya. Dan kalau misalnya ada warga yang terjebak, berusaha untuk menyelamatkan nyawanya gitu. Setelah proses pemadaman, suasana sempat memanas. Dari video amatir yang beredar, terlihat seorang warga memarahi petugas damkar karena dianggap lambat. Bahkan, sempat terlontar ucapan kasar menyebut damkar makan gaji buta. Ya gimana ya, kalau misalnya bilang kerja damkar lambat ya, si damkarnya udah berusaha secepat mungkin sampai di lokasi. Kan kita nggak bisa bilang, wah kebakaran ini bakal terjadi dalam waktu 30 menit. Jadi udah nelpon duluan gitu sebelum kebakaran terjadi. Itu kan nggak bisa. Jadi kebakarannya ada dulu, baru damkar itu ditelepon. Ya merespon kejadian tersebut. Nggak bisa tuh bilang, wah ini api nih bakal datang sejam lagi, bakal kebakaran sejam lagi. Nanti si damkarnya bersiap sejam sebelum apinya itu membesar gitu kan. Itu kan nggak bisa seperti itu kejadiannya. Maka kalau kita bilang si damkarnya malas, itu nggak bisa karena mereka hanya bisa merespon apa yang telah terjadi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang wah damkar nih kerjanya nggak ada kerjanya gitu ya, makan gaji buta gitu. Itu nggak bisa dibilang seperti itu. Emosi petugas, namun berhasil diredam warga lain dan kepolisian yang ada di lokasi. Iya. Kalau anak-anak saya ngomong kamu gaji buta enggak? Damkar, makan gaji buta enggak kalian? Siap tidak? Siap tidak? Jangan sembarangan ngomong. Kita nggak ngerasa makan gaji buta. Saya minta maaf. Alasan kamu gaji butanya dari mana? Ayo, saya kan tahu. Saya minta maaf. Batam benar. Batam benar. Iya, jangan sembarangan ngomong lah. Dipukuli sama Anda, saya siap. Ini saya lindungi anak-anak saya. Iya, saya minta maaf. Ini anak-anak saya, tapi kalau saya bilang Brit, habis, Mas. Iya. Saya minta maaf ya, Pak. Saya lagi. Habis. Ini enak, dia bilang gaji buta. Kamu terima enggak gaji buta? Iya, Pak. Sini, Mas. Saya lagi. Sini, kamu juga sini. Oh, untung ada ngebela ya. Hati-hati di sini. Gaji buta dari mana kami, Pak? Makan gaji buta masa, Pak? Kita minta maaf. Kamu makan gaji buta. Ayo, aku. Ya. Bahkan gini ya, kalau misalnya yang bilang gaji buta, kalau misalnya yang pantas untuk mendapatkan gaji buta itu mungkin pemadam kebakaran. Karena kita bayangin kalau misalnya kita berharap si damkar ini kerja full time atau kerja terus menerus, berarti kan harus ada kebakaran di mana-mana. Jadi kalau misalnya kita berharap si damkar ini full kerjanya, berarti kita mengharapkan atau mendoakan daerah tersebut tuh banyak kebakaran. Dan kebakaran tuh bukan sesuatu yang menyenangkan ya, adalah bencana gitu, bukan sesuatu yang harus dikeluarkan atau didoakan untuk terjadi. Karena kebakaran tuh bisa merenggut jiwa ya, bisa menjadi ada korban jiwa gara-gara kebakaran. Dan kalau misalnya harta benda juga bisa hangus terbakar, misalnya rumah, ada yang toko, ada barang-barang dan sebagainya. Maka dari itu kalau kita bisa berdoa ya jangan sampai kejadian kebakaran itu ya. Jadi walaupun damkar dibilang gaji buta ya nggak masalah, karena berarti kita bersyukur nggak ada kebakaran di sana gitu, nggak ada kebakaran yang harus melibatkan damkarnya turun ke lapangan gitu. Kalau misal damkar itu turun ke lapangan, berarti kan kebakarannya cukup besar sampai nggak bisa dipadamkan oleh warga itu sendiri gitu. Jadi kita jangan berharap si damkar itu bekerja full time ya, jadi doa nanti malah jadi kebakaran di daerah tersebut ya. Jangan sampai seperti itu ya.
itu karena bahaya, tidak hanya mengancam nyawa tapi harta benda juga bisa ikut hangus terbakar ketika kebakaran terjadi. Namanya juga panik. Anda akuin ngomong seperti itu dan bilang Harus klarifikasi. Untung dibela ya. kalau ada perang TNI nggak akan nggak kerja, polisi juga sama kalau nggak kerja. Disamakan sama TNI sama polisi gitu ya. Jadi itu kita bilang wah Damkar nggak ada kerjanya. Lalu TNI bagaimana? Apakah kita mengharapkan perang dulu baru TNI itu kerja gitu? Kan nggak kayak gitu. Maka dari itu harus bersiap ya. TNI ada, polisi ada, terus dari Damkar juga ada. Itu mereka ada itu untuk bersiap ketika kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya misalnya kejadian seperti ini gitu. Itu contohnya. Jangan kita bilang wah mereka nggak ada kerjaan. Ya kalau bisa mereka jangan sampai kerja. Berarti kan kalau mereka kerja ada sesuatu masalah yang harus mereka selesaikan. Karena mereka itu adalah tenaga profesional yang bisa menangani masalah yang tidak bisa ditangani oleh warga itu sendiri. Itu jadi tenaga yang lebih kuat gitu. Kalau misalnya Damkar itu ada kebakaran, kalau polisi misalnya ada kejahatan, kalau tentara itu berarti ada musuh dari luar atau misalnya terorisme gitu kan. Itu ada tenaga yang nggak bisa ditangani oleh warga itu sendiri ya. Jadi jangan berharap tenaga profesional itu ikut turun tangan, karena ketika mereka udah turun tangan berarti kondisinya itu nggak bisa ditangani oleh warga itu sendiri. Tahan baik Pak, bukan hati-hati kalau ngomong. Kita minta maaf Pak. Pokoknya saya ini nggak mau kena kepala dinas saya. Nggak punya salaman dulu Pak, salaman dulu Pak. Nggak bisa. Klarifikasi harus klarifikasi. Anda yang bikin ulah. Tersinggung nih Mas, gaji buta tersinggung anak ini nih. Mana Damkar? Ya awal Pak, kami taruhannya Pak. Ya, dan kami minta maaf atas nama warga nih. Saya RW di sini, saya minta maaf dan saya terima kasih Tolong kepada RW-nya bapak-bapak kondisikan. semua. Kantor. Tadi saya di sana nggak terlalu lintas biar mobil nggak masuk ke sini. Waduh, wah, jangan sampai kayak gini ya kejadiannya. Jadi ya kalau bisa jangan kita menyalahkan pihak-pihak lainnya, karena yang harusnya disalahkan adalah yang membuat apinya, jangan orang yang menyelesaikan masalahnya gitu. Nah yang jadi masalah nih, kenapa api bisa muncul di daerah itu, kenapa api bisa besar gitu. Nah itu yang harus dikasih solusinya, bukan disalahkan orang yang menyelesaikan masalahnya, karena kan kita nggak tahu nih kebakaran gara-gara apa dan bagaimana intinya apa besarnya gitu bisa terjadi seperti itu. Nah pemadam kebakaran itu datang itu udah mengerahkan seluruh tenaganya untuk sampai ke tempat tersebut, bukannya dipuji, bukannya dikasih hadiah dan sebagainya, malah dihujat seperti ini gitu ya. Bukannya makin semangat kerja, malah makin nggak semangat jadinya kan. Bayangin kalian udah capek susah payah ya, berat itu ngangkat selang, harus kendarain mobil dan sebagainya, bukannya dapat sesuatu yang membanggakan, malah direndahkan seperti ini, makan gaji buta dan sebagainya. Itu sesuatu yang merendahkan. Maka dari itu kita harus menghormati ya pekerjaan apapun, jika itu bermanfaat untuk masyarakat jangan sampai dihujat, karena mereka memiliki fungsi dan ketika mereka menjalankan fungsinya kita harus menerima atau memuji mereka. Karena ya bayangin taruhannya nyawa kalau dengan api ya. Kalau misalnya mereka mungkin ingin menyelamatkan nyawa orang, mungkin nyawa mereka taruhannya karena kan bertarung dengan api tadi. Bayangin mungkin mereka harus kebakar, ada yang mungkin ketimpahan bara panas dari bangunan yang jatuh gitu kan. Itu kan banyak resikonya. Jadi kita harus menghormati pekerjaan yang ada gitu. Jangan kita meremehkan, wah mereka mah nggak kerja, oh mereka mah datangnya telat dan sebagainya gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari ya harus saling menghormati dan menghargai pekerjaan yang ada. Jangan kita meremehkan dan merendahkan orang lain gitu. Dan kita harus berpikir sebelum mengucapkan dan melontarkan kata-kata kasar tadi gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah kalau misalkan tertarik dengan sumbernya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.